إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على Alhamdulillah
لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في كل وقت وحين كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah dengan lafaz tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah hari ini, hari Sayyidul Ayyam. Allah masih memperkenankan kita, Allah masih mentakdirkan kita dapat hadir bersama, insyaallah melaksanakan satu kewajiban kita, yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu Jumat. Insyaallah akan menjadi amal soleh sebagai pemberat timbangan kita di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada bosan khatib lewat mimbar dimanapun Jumat diadakan. Khatib berwasiat sebagai rukun khutbah yang mesti disampaikan kepada seluruh jemaah. Maka hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus ikhlas, dan menjauhkan semua apa yang dilarang oleh Allah dengan sekuat daya dan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Yang insyaallah takwa ini adalah menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhan yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bacakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bersabda,
Ayatul munafiqi thalath. Ciri-ciri, tanda-tanda orang munafik itu ada 3 perkara. Idza hadatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba. Ciri yang pertama, apabila dia berbicara, dia selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dengan seseorang, dia selalu menyalahi, mengingkari janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, apabila dia diberikan kepercayaan, maka dia mengkhianati kepercayaan itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di zaman kita sekarang ini, dusta tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Hampir di semua lini kehidupan kita ada kedustaan dan kebohongan. Dan yang sangat tidak dapat dilakukan oleh seorang, sama ada dia lakukan di tengah-tengah keluarganya, atau juga dia lakukan di tengah-tengah orang banyak atau masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi wa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah." وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب hatta yukabu indallahi billaban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu mesti berbuat benar, kamu mesti berbuat dan berkata kejujuran, maka sesungguhnya kebenaran itu akan menuntun kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu pula akan menuntun kamu sehingga kamu masuk ke dalam surga Allah. Dan senantiasalah seseorang melakukan kebenaran dan bersungguh-sungguh pada kebenaran sampai ia dicatat sebagai orang yang benar atau orang yang jujur. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah kamu dengan dusta, berbohong. Maka sesungguhnya dusta itu menuntun kepada keburukan. Dia akan menuntun kepada melakukan perbuatan curang. Dan keburukan itu akan menuntun kamu kepada neraka. Dan senantiasalah seseorang berdusta, dan dia terus-menerus berdusta hingga dia dicatat oleh malaikatnya sebagai orang yang pendusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disadari atau tidak, di tengah-tengah pekerjaan dan profesi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terus dihadapkan dengan 2 hal: berbuat jujur atau kita berdusta. Kerap kali jujur akan ditinggalkan oleh orang, sementara berdusta terkadang diistimewakan. Bagi orang-orang yang tidak kuat mempertahankan kebenaran dan kejujuran, maka ia akan menjadi jamaah kedustaan. Tetapi sebaliknya, orang yang teguh dengan keyakinan, maka ia terkadang ditinggalkan bersama kebenaran itu sendiri. Tetapi sadarkah kita, wahai kaum muslimin, sekali kita mencoba berdusta,
atau berbohong, kita akan mudah terdorong untuk melakukan selanjutnya. Terkadang dusta yang satu mesti ditutup dengan kedustaan yang lainnya pula. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seorang lelaki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan bahwa ia banyak melakukan pekerjaan dusta. Dia selalu melakukan pekerjaan buruk seperti berzina. Dia juga mencuri minuman keras. Ia meminta nasihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membantunya menghentikan kebiasaan. Menanggapi permintaan yang tulus ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu nasihat yang sangat sederhana namun bijaksana. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai lelaki, berjanjilah kepadaku bahwa kamu tidak akan berbohong. Laki-laki itu merasa ini adalah permintaan yang sangat mudah, sangat ringan sekali dibandingkan dengan meninggalkan semua dosa-dosa besar lainnya. Dengan senang hati ia menyetujui dan berjanji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berbohong. Setelah berjanji untuk tidak berbohong, laki-laki itu ternyata kembali kepada kehidupannya. Ketika godaan muncul untuk mencuri, lalu dia lakukan. Dia berpikir, jika aku mencuri dan besok Nabi bertanya kepadaku, apakah aku mencuri? Aku tidak bisa berbohong kepadanya. Karena ia sudah berjanji, jika aku mengatakan yang sesungguhnya, aku akan dihukum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin saja aku akan dipermalukan di hadapan orang banyak. Kalau begitu, lebih baik aku tidak mencuri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam juga seorang nabi yang terpaksa pernah melakukan dusta. Meskipun secara terpaksa ia melakukan kedustaan terhadap orang-orang kafir yang menginterogasinya. Ketika dia sempat menghancurkan berhala-berhala kecil, maka berhala-berhala yang besar itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu menghancurkannya. Lalu dia tinggalkan berhala-berhala besar itu. Pada ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh orang-orang kafir, mereka sudah menduga kuat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pelakunya yang menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung yang mereka agungkan, yang mereka sembah, yang mereka meminta rezeki, kebaikan dan lain sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam pada ketika itu dia sempat berdusta. Beliau berkata, kemungkinan saja yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini adalah berhala-berhala yang besar itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dengan peristiwa sekali berbohong dengan cara terpaksa inilah Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh kaumnya di hari kiamat, di hari akhirat, meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, bukankah kami ini adalah umat-umat Tuhan semasa hidup di dunia? Kiranya hari ini Tuhan berkenan memberikan kepada kami syafaat. Ibrahim berkata, aku tidak sanggup memberikan syafaat kepada kalian hari ini. Kenapa? Karena aku pernah berbohong di hadapan Allah. Meskipun berbohong itu terpaksa
dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyarul muslimin rahimahullah. Tapi saat kita sekarang ini berbohong sudah dipertontonkan oleh orang banyak. Kita tidak tahu dan hampir saja tidak tahu. Di antara beberapa kelompok yang mengklaim dirinya benar, menyalahkan yang satu, dan juga yang satu menyalahkan yang lainnya, menganggap dirinya benar. Kita tidak tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Tapi yang jelas di antara dua kelompok itu yang bertikai, ada yang jujur dan ada yang berbohong. Masyarul muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, berbuat benarlah senantiasa. Berkata jujurlah. Apapun yang akan kita raih, apapun yang akan kita jemput, apapun yang akan kita dapatkan, uangkah, jabatankah, jangan berbohong. Karena sesungguhnya berdusta dan berbohong itu akan menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan itu akan menyeret kita masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah اتقوا الله تعالى في كل وقت وحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات آمين يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة والصحة والسلامة علينا يا الله والسلامة علينا يا رحمن والسلامة علينا يا رحيم في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله
أشهد أن لا